Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kusuma, kelas 1G, mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan dosen pengampu Pak Mawardi SSI MPD. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam pendidikan. Yang pertama, aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Aliran-aliran klasik yang dimaksud adalah aliran empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Nah, yang pertama, aliran empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Contoh tokoh perintisnya adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke yang lahir pada tahun 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Yang kedua, aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Contoh tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer, filsuf Jerman yang lahir pada tahun 1788 sampai 1860. Dia berpendapat bahwa bayi lahir itu sudah dengan bawaan baik dan buruk. Yang ketiga, aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis yang lahir pada tanggal 1712 sampai 1778. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga aliran naturalisme sering disebut dengan negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan. Yang keempat, aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern yang lahir pada tahun 1871 sampai 1939, seorang ahli pendidikan Jerman. Aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, teori William Stern disebut teori konvergensi. Konvergen artinya memusat ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi, pendidikan merupakan A. Pendidikan mungkin tidak dilaksanakan. B. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang kurang baik. C. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Selanjutnya, aliran progresivisme. Tokoh aliran progresivisme adalah John Dewey. Aliran ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekan ataupun masalah-masalah yang bersifat mengancam dirinya. Aliran ini memandang bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Selanjutnya, aliran esensialisme. Aliran esensialisme bersumber dari filsafat idealisme dan realisme. Nilai-nilai yang dapat memenuhi yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif selama 4 abad yang lalu, yaitu zaman Renaissance.
Adapun pandangan tentang pendidikan dari tokoh pendidikan Renaissance, yang pertama adalah Johann Cernenius yang lahir pada tahun 1592 sampai 1670, yaitu agar segala sesuatu diajari melalui indera, karena indera adalah pintu berbagai jiwa. Dan yang kedua, tokoh kedua adalah Johann Friedrich Herbart yang lahir pada tahun 1776 sampai 1841, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan Tuhan. Dan tokoh ketiga adalah William T. Harris yang lahir pada tahun 1835 sampai 1909, yang berpendapat bahwa tugas pendidikan adalah menjadikan realitas berdasarkan susunan yang tidak terelakkan dan bersendikan kesatuan spiritual. Dan yang terakhir, aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Perennialisme memandang bahwa kepercayaan aksiomatis zaman kuno dan abad pertengahan perlu dijadikan dasar pendidikan sekarang. Pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibiasakan untuk berlatih berpikir sejak dini. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.